Kata Habib, iya, malam ini kami akan bawa Habib bertausiah di negara Sudan. Saya ngebayangi Sudan negara Arab. Begitu sampai Sudan singkatan Sungai Danau, saya di I love you oleh panitia. Dikerjain. Hari kedua saya tanya, kemana kita akan mengisi acara hari ini? Habib, malam ini Habib akan kami bawa ke negara Tarim. Saya ngebayangi Tarim Hadramut Yaman. Begitu nyampe ke sana, ternyata Tarim yang dimaksudkan adalah Tanjung Rema. Yang paling jauh acara ketiga, saya dibawa kemana? Bukan negara Arab, tapi negara Eropa. Apa negaranya? Amsterdam. Begitu nyampe Amsterdam, singkatan Amuntai masuk dalam. Yang keempat, lebih seru. Saya dibawa tausiah kemana? Kanada. Begitu nyampai rupanya kandangan dalam. Ajil, siapa yang jadi sponsor menerbangkan saya di Kalsel? Mereka yang tadi videonya sudah Bapak Ibu tonton bersama. Sudah tonton video jihadnya? Sudah. Mereka menamakan dirinya Habib Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Jangan pandang mereka sebelah mata. Mereka ini adalah mujahid-mujahid yang sedang berjuang untuk membahagiakan hatinya Rasulullah. Mereka masih muda, mau jadi sponsor dakwah. Yang bayar tiket pesawat saya dari Jakarta ke Kalimantan Selatan mereka. Yang nanggung hotel saya setiap hari mereka. Yang bayar makan minum saya dan tim mereka. Yang nyiapin transportasi mobil saya kemana-mana mereka. Dimanapun saya dihadirkan, panitia tidak dibebankan persyaratan yang memberatkan. Termasuk malam ini, ibaratnya saya gratis dihadirkan di sini. Nggak usah kasih saya apapun, cukup bantu berjuang bersama Quran untuk membahagiakan hati Rasulullah. Siapa yang membahagiakan Rasulullah, Allah bahagiakan dia dunia sampai akhiratnya. Bujur Ajil. Baru 1 tahun komunitas ini berdiri. Mereka sedang membawa para habaib, para tuan guru, para kiai keliling Indonesia. Saya bulan ini di Kalsel, bulan kemarin di Kalteng, bulan sebelumnya di Sumsel, bulan sebelumnya di Kaltim, bulan sebelumnya di Babel, bulan sebelumnya di Lombok, bulan sebelumnya di Medan, bulan sebelumnya di Batam, bulan sebelumnya di Lampung, bulan sebelumnya di Riau. Jadwal saya full sampai tahun depan. Kadang-kadang saya dibawa mereka Habib masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah waktu itu saya dibawa mereka Acil masuk hutan, keluar hutan, saya merasa. Siapa yang bilang orang hutan dulu? Acil, ajak berantem nih Acil. Ini bilang orang hutan. Baru 1 tahun mereka berdiri, mereka sudah berhasil mengumpulkan wakaf Al-Quran. Dikumpulkan dari umat, dibagikan untuk umat. Mohon maaf termasuk malam ini. Nanti kita akan bikin hati Nabi tersenyum dengan wakaf Quran kita. Kita kumpulkan dari negara, dibagikan di negara.
dikumpulkan dari Kalsel, dibagikan untuk Kalsel. Zonasi Quran nggak mereka bawa pulang, dibagikan untuk kampung kita sendiri, biar menjaga negeri kita dari bencana dan murka yang Allah hadirkan untuk Indonesia. Ajil, kita nggak mau kejadian seperti di Sumeru terjadi di sini. Kita nggak ingin kejadian di Banten 6, sekian skala menggoncang di sana. Kita nggak ingin kejadian seperti tempat-tempat lain Allah hancurkan kampungnya. Maka salah satu jalannya adalah amalkan ayat Al-Quran. Intan surullah yang surkum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu. Bicara Quran, bicara agama Allah. Maka malam ini saya titipkan pesan Bapak Ibu. Mereka baru 1 tahun sudah 300.000 mereka kumpulkan dan mereka tebar untuk Indonesia. Raja Salman dikalahkan oleh mereka. Padahal Raja Salman terkenal kaya, orang nomor 1 di Saudi Arabia. Uangnya nggak ada serinya. Tahun ini Raja Salman hanya mampu membantu Quran untuk Indonesia sebanyak 30.000 saja. Anak muda ini bukan raja, bukan orang paling kaya di Indonesia, bukan orang nomor 1 di negeri ini, tapi mereka berhasil menyumbang 300.000 Quran. Raja Salman lewat. Padahal Raja Salman kemarin datang ke Indonesia bikin heboh kita. Baru Raja Salman datang, orang kita ini mudah sekali heboh. Belum Imam Mahdi yang datang, kelar semuanya. Bujur, Bapak Ibu doakan. Mereka punya mimpi ingin mengumpulkan 1 juta Quran untuk Indonesia. Kenapa 1 juta Quran? Mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran itu dari zaman Belanda sampai sekarang hanya tercetak sebanyak 53 juta Al-Quran saja. Dari zaman Belanda 53 juta. Kalau seandainya dari zaman Belanda sampai sekarang tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak basah, tidak terbakar, tidak hilang, jangan-jangan stok Quran di negeri kita hanya 53 juta. Sementara kaum muslimin di Indonesia angkanya sudah tembus 230 juta. Indonesia muslim terbanyak, nomor 1 di dunia. Nomor 2 Pakistan, Habib, hanya 200 juta saja. Malaysia nggak ada apa-apanya lawan Indonesia. Malaysia itu cuma 27 juta. Kita 230 juta muslim semuanya. Kalau 230 juta dikurangi dengan jumlah stok Quran dari zaman Belanda 53 juta, saya pastikan Indonesia darurat krisis Quran. Ada 177 juta nasib saudara kita yang beriman dengan Allah, yang beriman dengan Rasul, yang tinggal di pelosok negeri ini. 177 juta mereka nggak pernah lihat Al-Quran seumur hidup mereka. Bahkan tim kami pernah menemukan fakta di lapangan. Jangankan 1 Al-Quran ada di rumah mereka, 1 surah Yasin saja tidak nampak ada di dalam rumah mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa pandai membacanya sementara mereka tidak bisa memilikinya? Bagaimana mungkin mereka bisa mendapat hidayah dari Al-Quran kalau bacanya nggak mampu? Bagaimana mungkin mereka bisa berakhlak mulia bagikan akhlak nabinya? Karena khuluquhul Quran, Nabi bagikan Quran berjalan. Kalau seandainya hidayah tidak bisa menghampiri mereka, maka Bapak Ibu malam ini saya ajak Bapak Ibu, kita bikin Nabi tersenyum, kita sisihkan infak terbaik yuk. Kita bantu perjuangan mereka selama mereka berjihad di kota yang kita cintai ini. Saya mulai dari diri saya. Nanti sunduk ini akan berjalan, kita nanam saham akhirat. Kalau kita tidak bisa jadi seperti mereka, paling tidak kita nyumbang saham akhirat untuk bersama barisan mereka. Man dalla ala khairin, kata Nabi, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan,
maka dia sama seperti pelaku kebaikan. Saya mulai dari diri saya. 100.000 kecil ukuran dunia, besar nanti manfaatnya ketika berada di alam kubur. Bapak Ibu, silakan buka Quran. Allah pernah menceritakan kondisi orang yang mati minta dihidupkan lagi, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa. Mereka dihidupkan untuk pengen bisa bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau kami bisa dihidupkan lagi, fa asaddaqo, kami ingin sedekah ya Allah, fa'akum minas salihin, agar kami jadi orang yang soleh. Orang yang mati pengen dihidupkan cuma ingin sedekah, setelah itu dimatikan lagi tidak masalah. Sementara kita yang hidup malas betul bersedekah. Ini bukti sedekah dahsyat buat ahli kubur. Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik, bikin Nabi bangga melihat jihad kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan Nabi, mana qasamalun min sadaqatin bal yasdaq. Tidak berkurang harta yang disedekahkan, kata Nabi, bertambah pasti bertambah. Saya mulai dari diri saya. Ingat pesan Nabi yang kedua, ma akalta fa'afnaita, kata Nabi, apa yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita, apa yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah, kata Nabi, kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Ingat, nanti kalau memasukkan sedekah, iringi dengan hajat dan niat. Jadikan kebaikanmu wasilah yang membuat doamu cepat diijabah. Habib, bolehkah kita bertawasul dengan amal kebaikan kita? Boleh. Mana dalilnya? Saya hadirkan riwayat hadis Nabi sahih. Dulu ada 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Kenapa mereka selamat dari kematian? Masing-masing menyebut-nyebut amal kebaikan mereka sebelumnya. Maka yang berinfak malam ini sebutkan, ya Allah, hari ini aku berinfak 100.000. Aku tahu ada kebaikannya, meskipun sedikit ya Allah. Jadikan itu wasilah, Engkau jadikan anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran. Berkahi usahaku, angkat semua kesialan dalam hidupku, jadikan anakku menjadi soleh dan soleha. Kabulkan hajat niatku, berkah doanya. Ayo siapkan infak terbaik. Saya mulai dari diri saya. Jangan lupa berikan yang terbaik buat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iringi dengan salawat, ya Rasul tersenyum melihat kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan yang berinfak Allah berkahi hartanya, Allah kabulkan niat hajatnya, Allah jadikan anak keturunannya menjadi saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, saya titipkan pesan renungan yang berikutnya. Buat apa punya harta berlimpah tapi tidak ada anak yang jadi soleh dan soleha? Sekali lagi, buat apa punya harta banyak tapi anak gak ada yang jadi soleh dan soleha? Lebih baik kita gak punya apa-apa, asal ada anak kita yang jadi soleh dan soleha, karena itu akan jadi harta yang tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Ajin, mau tahu kenapa Indonesia banyak bencana? Mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi. Mau tahu kenapa? Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Tidak mungkin Allah hadirkan bencana bertubi-tubi silih berganti kalau bukan karena dosa yang terjadi. Dosa apa yang ada di Indonesia ini yang mengundang murkanya Allah, menghadirkan bencana di mana-mana? Kalau mau tahu jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Mohon maaf nih, ini kameranya apakah Metro tipu? Metro tipu kah? Atau Kompos TV? Ajil, yang membuat Allah marah, menurunkan bencana, salah satu faktornya Indonesia darurat krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya, banyak anak jadi majikan bagi orang tuanya, pendek kata banyak anak durhaka dengan ayah ibunya. Masih ingat gak yang terbaru yang viral kemarin? Ada seorang wanita pintar melaporkan ibunya ke polisi. Pintar tapi gak benar, mengusir ibunya dari rumahnya. Kejadiannya di Aceh, menuntut ibunya ganti rugi 200 juta. Masih ingat yang viral? Betul? Ada wanita berpendidikan PNS melaporkan ibunya ke polisi, meminta ibunya keluar dari rumahnya sendiri. Bapak Ibu mohon maaf, buat apa punya anak pintar tapi nggak benar? Lebih baik punya anak benar meskipun nggak pintar. Sekali lagi saya jelaskan, kalau punya anak pintar tapi nggak benar, selama-lamanya dia akan sombong, merasa besar kepala di hadapan ayah ibunya, nggak akan pernah menerima kebenaran dari mulut siapapun. Sama seperti iblis, pintar tapi nggak benar, omongan Tuhan lagi dilanggar. Wujud. Tapi kalau punya anak benar meskipun gak pintar, insya Allah dia akan siap menerima kebenaran dari siapapun, dan itu akan bikin dia jadi pintar di kemudian hari. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, jawab yang kompak. Mau yang pertama, anak pintar tapi gak benar, atau yang kedua pilihannya, anak benar tapi gak pintar? Acil, pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kalau Habib pilih yang ketiga, benar dan pintar, insya Allah. Bapak Ibu, itu sebabnya saya menulis buku ini. Sudah pernah tahu belum buku karangan Habib? 3,5 tahun saya nulis buku ini. Nulisnya saja 3,5 tahun, nulisnya sambil nangis-nangis. Saya yakin nanti yang baca buku ini nangis terseduh-seduh, ingat dosa kepada ayah ibu. Soalnya pernah terbukti buku ini berkah dan dahsyat luar biasa. Saya lagi ceramah di satu tempat, jamaah yang hadir ribuan orang, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu ketika melihat ke arah belakang, nampak seorang preman, badan bertatu, rambut gondrong, muka serem, masih mau mendengarkan tausiah. Terharu dong saya panggil preman itu maju ke depan. Saya hadiahkan buku karangan saya ini. Apa yang terjadi?
Masya Allah, belum dia baca buku saya, baru dia pegang, menangis itu preman. Saya tanya dia, abang kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca. Saya sudah GR. Bapak Ibu, saya menulis buku ini setelah saya keliling Indonesia, melihat dan membuktikan Indonesia darurat krisis anak soleh. Kejadian pertama yang saya temukan di kota Jambi, naik mobil 5 jam dari Jambi menuju kota kecil namanya Muara Tebu. Di kota kecil itu ada kejadian, seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya melihat kejadian itu langsung menulis dalam catatan saya. Pantas banyak bencana, banyak kacang lupa dengan kulitnya. Kejadian kedua, sebenarnya kejadiannya banyak Habib, tapi hari ini 3 saja saya bocorkan. Kejadian kedua, di Brebes ada anak usia baru 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur. Hanya karena perkara sepele, ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis, lalu menuliskan dalam catatan saya, pantas Allah kirim musibah. Kenapa banyak anak jadi majikan buat orang tuanya? Yang paling memalukan dan memilukan kejadian di Jawa Habib. Ada seorang ibu sudah tua, janda, wanita soleha, masih semangat mencari rezeki, bekerja mencari rezeki yang halal. Jadi apa? Jadi kuli Pak, kuli di salah satu sawah, kerja di sawah orang. Siang panas terik ditahan oleh ibu ini. Tapi sayang anaknya tidak ada satupun yang membantu jihad ibunya. Hingga suatu hari ketika sang ibu sedang bekerja di tengah sawah, masuk anak laki-lakinya membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya duit Pak. Dia kejar ibunya pakai parang. Berlarilah sang ibu ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Hanya karena senilai 500.000 saja. Demi Allah, saya makin mantap mencatatkan dalam tulisan saya, pantas betul Allah marah. Kenapa? Banyak anak durhaka dengan orang tuanya. Sampai detik ini saya belum pernah membaca dalam Al-Quran, belum pernah membaca dalam hadis ada cerita menyebutkan bahwa anak setan membunuh orang tuanya. Sejahat-jahat anak setan, jangankan menyembelih leher ibunya, durhaka saja tidak ada. Tapi anak manusia banyak. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila dari setan. Jangan-jangan setan-setan sudah takut lihat manusia. Jangan-jangan Habib ada setan yang berdoa begini, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia sekarang lebih gila daripada setan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal Bapak Ibu masih ingat gak di zaman Nabi Nuh ada musibah juga, namanya banjir. Saking hebatnya musibah itu, konon satu dunia ditenggelamkan Allah. Satu dunia tenggelam, tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Pertanyaannya, kenapa
Kenapa Allah hadirkan banjir semua ditenggelamkan? Apa karena sebab umat Nabi Nuh suka membangkang kepada nabinya? Tolong diingat, bukan sebab itu sebenarnya. Ada sebab lain yang mengundang murkanya Allah. Sebab apa? Dosa pembangkangan seorang anak laki-laki kepada ayahnya. Siapa anak itu? Kan'an namanya. Durhaka dengan siapa? Nuh ayahnya. Sejarah menitipkan pesan kepada kita, jangan main-main. Kalau dulu baru satu anak berani durhaka dengan ayah, dunia pernah ditenggelamkan Allah. Lalu bagaimana dengan anak milenial sekarang? Bukan cuma berani durhaka dengan ayah, tapi mereka berani mendurhakai ibu tercinta. Bukankah kata Nabi, ibumu lebih mulia 3 kali lipat dari ayahmu? Ketika engkau durhakai ibumu, bersiap-siaplah 3 kali lipat bencana, kesialan, musibah Allah hadirkan dalam hidupmu. Lalu bagaimana kalau dua-duanya sudah kita durhakai? Dulu ada seorang anak datang menghadap Nabi. Ya Rasul, iya, aku punya ayah, terus aku pun punya ibu. Lalu mana yang harus lebih aku dahulukan ya Rasul? Kata Rasul, ibumu nak. Yang kedua siapa ya Rasul? Masih ibumu. Yang ketiga siapa ya Rasul? Tetap ibumu nak. Yang keempat siapa ya Rasul? Baru ayahmu. 3 berbanding 1. Ajil, Ajil, yang kompak, Ajil, Ajil tolong bantu Habib, bantu Habib. Nanti teriakan yang tadi disebut Nabi 3 siapa? Nah, yang kenceng nanti teriaknya, biar mereka pada minder semuanya, biar laki-laki pada sadar kemuliaan ibu-ibu. Siap Ajil? Siap? Yang kompak ya, yang kompak, biar merah wajah mereka semua. Ajil siap-siap. Yang tadi disebut Nabi 3 kali siapa? Dengarkan Pak, jangan main-main. Ini yang ngomong Nabi Pak. Ajil lebih keras lagi, lebih kompak. Yang tadi disebut Nabi 3 kali lebih mulia, siapa Ajil? Dengarkan Pak. Sekarang yang kedua, Ajil bantu saya lebih kompak. Yang tadi disebut Nabi cuma 1 kali kemuliaannya, siapa Ajil? Kok itu udah ditolongin malah ngejatuhin. Udah dimulai, udah diangkat malah dijatuhin. Ajil yang 3 kali, ibu yang 1 kali, bapak. Sudah diwelain. Ulang-ulang. Ini sekaligus ngetes konsentrasi. Ajil bantu saya biar bapak-bapak pada sadar dengan kemuliaan Ajil semua. Yang kompak ya. Yang 3 Ajil, yang 3 ibu, yang 1 bapak. Yang kompak. Ajil yang tadi disebut Nabi 3 kali lebih mulia, siapa? Nah, ibu yang 3, sekarang bapak. Yang tadi disebut Nabi 1 kali siapa? Berarti mereka sudah mengizinkan 1 bapak 3 ibu. Kesianan loh. Jatah makan tua. Sekarang merah berpindah ke wajah mereka. Bujur. Ajil. Itu sebabnya saya menulis buku ini loh. Buku ini saya kasih judul Ada Surga di Rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah ibu. Lebih dekat lagi di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita sering mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat? Kalau dalam bahasa Arabnya ada surga di rumahmu. Al-jannatu fi baitika. Al-jannatu fi baitika. Anak-anak jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Bahasa yang paling barokah itu bahasa Arab.
Mana dalilnya? Quranan Arabian. Dalam Quran disebut Quran itu diturunkan berbahasa Arab. Apapun yang disandingkan dengan Quran pasti berkah. Wujud? Wujud. Habib, boleh nggak berdoa pakai bahasa Indonesia? Boleh, boleh. Nggak pakai bahasa pun Allah Maha Paham. Allah kan bukan Tuhannya orang Arab saja. Allah Tuhan semesta alam. Nggak pakai bahasa pun Allah paham. Contoh, kita mau minta makanan, lapar, kita bilang begini. Paham Allah. Wujud. Tapi jangan selama-lamanya kamu malas nggak mau belajar bahasa Arab. Doa bahasa Indonesia terus. Kapan kamu mau raih berkahnya? Karena intisari yang dicari hidup ini adalah barokah. Belajar, belajar. Hari ini nggak bisa, besok belajar dikit-dikit bahasa Arab. Betul? Karena bahasa Arab bahasa yang paling berkah. Hubbul Arab imanun. Cinta kepada Arab itu adalah bukti keimanan. Wa bughduhum nifaqun. Membenci Arab itu berarti ada kemunafikan pada jiwanya. Siapapun orangnya, mau dia presiden, mau dia jenderal, mau siapapun, kalau membenci Arab berarti ada munafik dalam jiwanya. Apalagi si keribu, jin keribu. Nggak mau manggilnya Habib, jin keribu. Betul? Betul. Ngomongin Arab itu nggak ada jasanya, nggak ada sejarahnya, nggak ada itunya. Menandakan kebodohannya. Kalau nggak ada ulama-ulama Islam terdahulu dari Arab, mana mungkin kita bisa mengenal angka, mana mungkin kita bisa mengenal lampu, jam dan lain sebagainya. Itu yang menemukan orang Arab semua. Betul. Betul, pelajari sejarah. Arab itu bukan Saudi Arabia saja. Ada berapa puluh negara di dalamnya. Banyak pelaku-pelaku sejarah yang berjasa memberikan kontribusi buat dunia ini. Alhamdulillah. Ajil, tahu kan kalau nonton TV ada jin keribu? Tuh, jin keribu. Omongannya selalu menyesatkan. Ini dakjal milenial abad now. Betul? Jangan ditonton, nggak ada manfaatnya, nambahin rating dia doang. Betul? Jangan ditonton. Ini sesat, menyesatkan dan memalukan Islam. Ini memalukan Rasulullah. Betul? Bapak Ibu, kita doakan mudah-mudahan jin keribu dapat hidayah. Amin. Ya Rabbal Ajil. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa berkah. Saya pernah malu loh Habib, pernah malu saya lihat anak kecil-kecil seperti ini. Masya Allah, pintar banget bahasa Arab mereka. Waktu saya ke Madinah, saya kan ke Madinah, itu di sana anak-anaknya pintar semua bahasa Arabnya. Bingung kan? Ada surga di rumahmu. Jangan cari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Malam ini saya kupas sedikit saja, poin-poinnya saja ya. Kalau saya kupas satu buku, 2 bulan nggak selesai bedah buku. Malam ini sedikit saja. Sadarkah kita sering mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat? Saya bocorkan poin-poinnya. Yang pertama, Bapak Ibu pasti sering mengangkat tangan berdoa begini kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Please ya Allah. Pakai please bukan? Kita minta anak jadi soleh, sementara kita sendiri belum soleh. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Kalau ingin anak kita jadi baik, kita dulu dong baik kepada orang tua. Kalau ingin anak kita berbakti, kita dulu dong berbakti dengan orang tua. Kalau ingin anak kita jadi soleh, kita dulu dong yang menampakkan kesolehan dengan ayah ibu kita. Itulah makna mafil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua turun kepada anak-anaknya. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Saya jamin antum tidak akan bisa beli buku ini di toko-toko bangunan, kecuali di tempat saya tausiah. Contoh kedua, tanpa sadar kita mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat.
Bapak Ibu, setelah sholat kita sering mengamalkan sunnah Nabi yang satu ini. Membaca apa? Zikir. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 33 kali. Zikir ini betul membuat kita biar bisa jadi hamba yang bersyukur. Tapi dengarkan baik-baik, tidak diterima oleh Allah syukurmu kepada Allah kalau engkau tidak bersyukur dulu dengan ayah ibumu. Mau sampai berbusakah mulutmu menyebut lafaz hamdalah kalau kamu durhaka dengan orang tuamu, ditolak oleh Allah. Itulah makna ayat dalam Quran yang gak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Apa ayatnya? Anishkurli wali walidaik, kata Allah, bersyukurlah kamu kepadaku, bersyukurlah dengan ayah ibumu. Itulah makna pesan Nabi dalam hadisnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai mensyukuri, siapa yang tidak pandai bersyukur dengan manusia, maka dia tidak dianggap sudah bersyukur kepada Allah Tuhannya. Nanti ada di buku saya, belia. Yang ketiga, singkat saja, singkat. Lihat anak-anak kita, manggil pasangan Habib bisa romantis loh.